tempat sujud, tempat meletakkan perkara yang sangat mulia, muka kita di tempat yang paling hina di tanah dalam bentuk ta'abbudan lillah. Memang betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, disebut usis ala taqwa. Apakah di sana ada masjid yang tidak usis ala taqwa? Ya. Karena ketika itu orang munafik juga bangun masjid. Jadi ketika kaum muslimin membangun Masjid Quba, rupanya orang-orang munafik pun mereka membangun masjid juga. Namanya Masjid Dirar. Ya. Jadi ada masjid yang dibangun di atas ketakwaan, ada masjid yang dibangun di atas dirar, membahayakan. Kenapa orang-orang munafik itu membangun masjid di zaman itu? Pertama, karena mereka ingin mengintai kaum muslimin. Yang kedua, mereka ingin memecah belah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, karena mereka ingin menyerang kaum muslimin. Ya, jadi mereka itu ingin betul-betul menyerang, membunuh kaum muslimin dengan mengatasnamakan pembangunan masjid. Ingin mencelakakan Rasul dan kaum muslimin. Makanya kemudian masjid ini diperintah oleh Rasul untuk dirobohkan. Bayangkan ketika Rasul pulang dari peperangan, orang-orang munafik meminta kepada Rasul untuk singgah di masjidnya. Awalnya Rasul mau, ya, karena dilihatnya orang munafik di zaman itu kan tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat, karena belum tersingkap. Sehingga Rasul berhusnudzon. Makanya kemudian Rasul siap meresmikan masjid itu. Di tengah jalan Jibril datang memberitahu agar jangan ke masjid itu, karena masjid itu disiapkan untuk kehancuran kaum muslimin. Maka Rasul berbalik arah, balik ke Masjid Quba yang dibangun di atas takwa itu. Dan Rasul merintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Akhirnya dibakar. Dan itu digambarkan dalam surah At-Taubah, bagaimana Masjid Dirar itu bahayanya karena dibangun orang-orang munafik. Dari sini kita tahu munafik itu sudah ada sejak zaman Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas Siratul Mustafa alaihi salatu wassalam, dan kita masih bicara tentang hijrah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang perjalanan, bagaimana sulitnya perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah ini, sampai ulama mengistilahkan akhtar al-hijrati, sebahaya-bahaya hijrah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan lebih bahaya dibandingkan hijrah para nabi sebelumnya. Bagaimana tidak dikatakan sebahaya-bahaya hijrah? Selain daripada kesulitan di dalam melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah yang jaraknya hampir mencapai kurang lebih 450 km dengan gurun pasir yang terbentang dan bebukitan bebatuan. Belum lagi menghadapi cuaca, sebab kalau seandainya di siang hari berjalan, maka terik matahari akan membakar kulit karena tingginya tensi panas yang ada di sana. Dan kalau di malam hari, dinginnya menusuk tulang. Artinya dari segi cuaca pun tidak bersahabat. Belum lagi intayan-intayan orang-orang yang mengejar dan membayang-bayangi keselamatan Nabi dan juga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Itu semua gambaran betapa sulitnya hijrah yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kemarin banyak peristiwa yang sudah kita jelaskan sepanjang perjalanan Rasul dengan Abu Bakar hijrah, mulai dari kisah berjumpanya dengan Ummu Ma'bad, kemudian juga kisah tentang Suraqah ibn Malik yang berhasil mengejar Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kemudian berjumpa dengan Buraidah bersama 80 keluarga yang menyatakan keislamannya, dan banyak peristiwa. Ibu bisa baca sendiri, ada beberapa poin. Kita langsung pada poin yang selanjutnya, singgah di Kuba pada halaman 238. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian Nabi SAW lelah letih berjalan dengan mengambil rute yang berbeda dengan rute yang biasa dilakukan orang yang safar dari Mekah ke Madinah. Karena rute yang dibawa Nabi itu memutar sehingga jaraknya jauh lebih dibandingkan yang biasa dilakukan. Maka di sini pada hari Senin, tepatnya 8 Rabiul Awal tahun ke-14 kenabian, yang berarti pula tahun pertama Hijriah, bertepatan dengan 23 September 622 Masehi, Nabi SAW singgah di Kuba, dan Kuba itu gerbang awal masuk kota Madinah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Kuba inilah Nabi SAW membangun masjid pertama sebelum adanya Masjid Nabawi yang dikenal dengan Masjid Kuba hari ini. Ibu yang pernah umrah pasti kalau ada tur maka akan disinggahkan di Masjid Kuba ini, karena memang ada keutamaan Masjid Kuba ini dengan melaksanakan salat 2 rakaat. Tapi yang jelas bahwa Nabi SAW singgah di Kuba ini. La Urwah bin Zubair di sini berkata, kaum muslimin di Madinah mengetahui kepergian Nabi SAW dari Mekah, sehingga setiap pagi mereka pergi ke Hara, perbatasan, menunggu kedatangan beliau, hingga akhirnya mereka terpaksa harus pulang karena terik matahari yang menyengat. Satu hari mereka juga terpaksa pulang setelah lama menunggu kedatangan beliau. Tatkala mereka sudah beranjak ke rumah masing-masing, tiba-tiba seorang Yahudi laki-laki naik ke atas atap rumahnya, dalam riwayat ke atas pohon kurma, untuk melihat sesuatu. Lalu dia melihat Nabi SAW dan para sahabatnya dengan memakai baju semua serba putih, sedang fata morgana membuat mereka kadang terlihat, kadang pula hilang. Maka orang Yahudi ini tidak dapat menahan dirinya untuk berteriak sekencang-kencangnya dan mengatakan, wahai orang-orang Arab, dalam riwayat wahai Bani Kailah, apa yang kalian tunggu sudah datang. Kaum muslimin pun serta-merta membangkitkan, atau kaum muslimin pun serta-merta bangkit membawa senjata. Lalu mereka menemui Nabi SAW di tapal perbatasan itu. Ibnul Qayyim berkata, dan terdengarlah suara hiruk pikuk dan pekikan-pekikan takbir di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Kaum muslimin kemudian bertakbir sebagai ungkapan kegembiraan atas kedatangan baginda SAW. Mereka menyambutnya dengan penghormatan seperti layaknya seorang nabi, mengerumuni beliau sambil berkeliling di seputarnya, sementara ketenangan telah menyeliputi diri mereka dan wahyu pun turun. Allah berfirman, fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Maka sungguh Allah lah pelindung, dan begitu pula Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolong-penolongnya pula. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesampainya Nabi SAW dari Kuba, kita tahu bahwa Nabi dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu selalu saling menghargai satu dengan yang lainnya. Jadi ketika Nabi SAW sudah mendekati kota Kuba, maka kemudian mereka pun turun dari untanya. Tetapi ketika itu Nabi SAW meminta kepada Abu Bakar untuk tidak turun dari untanya. Justru kemudian Rasul yang menuntun untanya. Itu bentuk tawadhu Nabi. Tetapi Abu Bakar pun melebihi tinggi daripada Nabi SAW. Juru penunjuk jalannya, Abdullah ibn Uraikid.
masyarakat Madinah yang menyambut Nabi SAW kan tidak tahu mana yang Nabi, mana yang Abu Bakar. Karena sebagian besar mereka tidak kenal, hanya baru mendapatkan ceritanya saja. Lah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu kan memiliki badan yang juga sama tegapnya dengan Nabi, dengan ubannya yang lebih lebat dibandingkan uban Nabi, sehingga orang-orang menyangka bahwa Abu Bakar adalah Nabi. Jadi orang-orang menyangka itu jangan-jangan Nabi itulah Abu Bakar, gitu maksudnya. Dekat Abu Bakar pun takut salah paham orang, jangan-jangan orang menyangka dia Nabi. Maka langsung kemudian dia membuka selendangnya dan menutupi atau menaungi Nabi dari teriknya matahari, supaya orang tahu saya bukan Nabi, ini yang Nabi, gitu maksudnya. Inilah bentuk akhlak yang diajarkan Abu Bakar kepada kita, bahwa kita ini jangan sampai kemudian membuat orang bersuudzon, gitu maksudnya, berburuk sangka kepada orang lain, tapi senantiasa mengajarkan kepada orang lain itu agar berbaik sangka. Dari sini kita tahu bagaimana akhlak Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bisa kita ambil juga, gitu ya, untuk kita amalkan dalam keseharian kita, bahwa jadilah manusia yang sesungguhnya, tidak perlu menjadi orang lain. Karena betapa banyak di masyarakat ini yang kemudian orang tidak mau menampakkan jati dirinya. Akhirnya kenalan dia orang miskin, dibilangnya saya orang kaya. Dia kerjanya jadi tukang bangunan, bilangnya kerja di Polda. Ada orang ya, ada orang kayak gitu. Betapa banyak kemudian akhirnya polisi-polisi gadungan ini menipu orang kan. Nah ini karena dia tidak yakin dengan jati dirinya, akhirnya memalsukan identitasnya menjadi orang lain. Lah Abu Bakar tidak. Dia Abu Bakar, ya Abu Bakar ini Nabi, supaya orang jangan salah paham, ini yang Nabi, ini saya. Baru setelah kemudian Abu Bakar Siddiq menaungi kepala Nabi, baru orang tahu, oh itu yang Nabi, ini yang Abu Bakar. Baru kemudian mereka pun menyambut manusia mulia ini dengan gegap gempita, takbir yang luar biasa, karena kebahagiaan yang selama ini mereka menanti-nanti kedatangannya. Tapi di sini satu pelajaran dalam hijrah ini yang luar biasa. Mereka mau hijrah dari kota Mekah, tanah kelahirannya, yang di tanah itu mereka dibesarkan di dalamnya, bahkan harta kekayaannya juga tertanam di situ. Kok mereka mau hijrah dari Mekah ke Madinah? Apa yang sebenarnya mereka perjuangkan? Maka jawabannya adalah iman. Imanlah yang mereka perjuangkan. Maka harusnya dalam kehidupan kita juga, harusnya kita ini yang pertama diperjuangkan itu iman. Karena iman itulah pintu kebahagiaan. Tanpa iman orang tidak akan bahagia. Makanya lihat para sahabat Nabi SAW, walaupun mereka harus meninggalkan tempat kelahiran mereka, walaupun mereka harus meninggalkan tempat dibesarkan mereka, tempat mereka mengumpulkan harta-harta mereka, dan mereka ketika hijrah hanya membawa apa yang mereka bisa bawa, tapi itu jadi tujuan utama untuk meraih kebahagiaan karena diawali dengan iman. Iman itulah yang menggerakkan badan para sahabat sehingga mereka harus rela meninggalkan kampung halamannya. Makanya ada istilah yang sering dikatakan oleh orang-orang bijak itu, bahwa ilmu itu memudahkan masalah, seni itu mengindahkan sebuah perkara, dan iman itu mengarahkan hidup manusia. Kalau kita punya ilmu kan mudah semuanya, Bu. Yang sulit saja jadi mudah kalau punya ilmu itu. Dulu belum ada kipas angin, mungkin kalau ibu ngaji jangankan 1 jam, 10 menit saja sudah mandi kan, berkeringat karena panas kan. Ada ilmu kipas, akhirnya enak jadinya, tenang kita ngaji. Dulu orang yang ngaji itu tidak ada live kayak begini, nggak bisa dia nonton di rumah gitu ya. Dia harus datang ke pengajian, kalau tidak datang ya nggak dapat ilmu. Nah sekarang nggak perlu ngaji, cukup nonton YouTube saja. Ustadznya juga nggak ada yang hadir, di ruangan saja, yang hadir jin-jinnya saja. Orangnya di rumah nonton semuanya. Jadi hilanglah fadilah orang hadir di majelis ilmu jadinya kan. Betul dia dapat ilmu, tetapi kan hilang berkahnya. Hanya pengetahuannya saja, tapi berkahnya hilang di situ. Maka beruntunglah orang-orang yang masih bisa hadir di majelis ilmu itu. YouTube ini hanya sekedar membantu. Ya boleh jadi mungkin karena kesibukannya ada hal-hal yang tidak bisa dia datang. Makanya dengan dimudahkan adanya pengetahuan ini, akhirnya walaupun tidak datang masih bisa ngaji gitu maksudnya. Tapi kalau ada waktu,
Kenapa tidak datang? Perhatikan YouTube ini atau YouTube ustaz-ustaz yang sedang mengaji ini. Siapa yang bisa melihat? Lah ini ilmu itu memudahkan segalanya, mendekatkan, menjauhkan perkara yang jauh jadi dekat, perkara yang sulit jadi mudah, itulah ilmu. Kemudian juga seni. Seni juga membuat hidup ini terasa indah. Karena apa? Kalau tidak ada seni, orang itu memandang saja tidak suka. Pamannya ibu seni dalam berpakaian. Depan suami pakaiannya itu pula pakaian masak, itu pula pakaian ke pasar, itu pula pakaian tidur, gak ada seninya, Bu. Lama-lama suami muntah, Bu. Kan gitu. Ini lagi dandanannya ini. Gak ada seninya. Orang hidup gak ada seni ini gimana coba ceritanya? Ya, jadi seni itu memperindah. Orang baca Quran saja kalau seandainya tidak ada seninya, lurus-lurus saja gitu kan. Orang juga akan suntuk kalau menjadi makmum di belakang imam yang tidak ada seni dalam melanggamkan Quran. Tapi kalau bacaannya sudah bagus, suaranya sudah indah, yang lama saja terasa pendek bagi dia, yang panjang saja terasa cepat bagi dia. Itu semua karena hidup dengan seni. Tapi seni-seni yang betul-betul membawa manfaat. Karena di negeri kita ini kadang-kadang seni ini justru menghancurkan masyarakat. Contoh dalam dunia perfilmannya. Dulu kalau saya masih sekolah SMP dulu itu suka nonton film-film hantu. Ya. Film Indonesia horor itu. Asal ada nyiri brorong saja itu nanti ustadznya baca ayat kursi. Hilang dia. Ya. Nanti kalau ada genderuwo datang azan kepanasan dia. Jadi Islam itu datang hanya untuk ngusir setan aja, Bu. Padahal Islam itu kan luas, mengajarkan adab. Coba kalau film-film itu, semua sebenarnya merusak itu. Jadi seolah-olah Islam itu datang untuk itu saja jadinya. Akhirnya kemudian karena pemahamannya sangat dangkal dengan film-film seperti itu, buatlah kemudian kaligrafi ayat-ayat kursi. Semua ditempel di pintu-pintu rumah. Kenapa ada ayat kursi itu di atas pintu itu? Supaya setan tak bisa masuk. Dan tidak sadar pintu belakang belum dikasih. Kan gitu ya. Jendela belum dikasih, ventilasi pula banyak kan itu. Emang setan kayak manusia segede gini nggak bisa masuk dari mana-mana. Lah ini kan seni-seni seperti ini merusak, Bu. Merusak. Naudzubillah, betul-betul merusak. Ya. Jadi memang ada yang seni yang baik, ada seni yang tidak baik gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa seni itu bisa memperindah. Kemudian juga iman ini yang perlu, karena iman itu yang mengarahkan hidup kita. Jadi hidup kita jadi terarah itu dengan iman itu. Itulah yang dilakukan para sahabat. Dengan hijrah itu jadi terarah hidupnya. Ketika di Mekah mereka ditindas, ketika di Mekah mereka dihina, diintimidasi, bahkan sebagiannya harus meregang nyawa mati syahid seperti keluarga Umayyah, disiksa seperti Bilal, Khabbab bin Arad dan yang lainnya. Tapi setelah ada syariat hijrah, maka makin terarah hidup mereka. Harus kemana mereka langkahkan? Itu semua adalah perjuangan iman. Jadi iman itulah yang mengarahkan kehidupan para sahabat. Yang tadinya tidak punya negara jadi punya negara. Yang tadinya sulit berdakwah jadi mudah berdakwah. Yang tadinya sulit kemudian menyebarkan Islam, akhirnya dari Madinah pula Islam terpancar luas sampai ke negeri kita, sampai ke rumah sini, sampai kemana-mana kan begitu. Itu semua adalah gerakan-gerakan iman. Hakikatnya hijrah itu gerakan iman. Jadi kalau seandainya ada orang yang hijrah dulunya tidak pakai jilbab, akhirnya pakai jilbab. Yang dulunya jilbabnya layangan, sekarang mulai tertutup, nggak mudah terbang. Ya. Yang dulunya jarang kemudian hadir di majelis ilmu, hijrah dia ke majelis ilmu. Hendaklah hijrah yang dilakukan siapapun, pertama dorongannya harus iman dulu. Harus iman sebelum yang lain. Ya. Jangan gara-gara umpamanya ingin menutup wajah saja pakai cadar biar nggak kenal. Biar nggak ketemu orang yang diutang nggak kenal wajah saya katanya kan. Nah, itu menghindar itu ya. Jadi bukan karena itu. Jadi ada dorongan-dorongan iman yang memang menjadikan dia ingin berubah. Itu yang dilakukan para sahabat. Itulah hikmah hijrah itu di situ sebenarnya. Karena ada gerakan iman, dari gerakan iman inilah muncul kebahagiaan. Makanya sahabat nggak peduli walaupun harta mereka ditinggalkan, keluarga mereka yang berbeda keyakinan pun ditinggalkan, mereka harus berjalan sejauh 450 km dengan padang pasir dengan cuacanya, tetapi karena iman, dibalik iman kebahagiaan itulah itu yang mereka kejar, bahagia di atas iman. Maka mereka tak peduli lagi. Orang hijrah juga sama. Kalau seandainya kemudian orang yang tadinya jahiliyah kemudian akhirnya mulai belajar Islam, belajar agama yang sebenarnya, maka tunjukkan bahwa niat hijrah itu adalah mempertahankan iman untuk meraih sebuah kebahagiaan. Kalau ini yang kemudian diterapkan, maka tidak akan peduli lagi dengan cibiran. Hijrahnya gara-gara cibiran orang tuh. Akhirnya apa? Balik lagi ke jahiliyahannya kan.
Betapa banyak orang yang kayak gitu, terutama mungkin orang-orang yang sudah dianggap terkenal lah ya, artis-artis tuh apa gitu, udah bagus-bagus dia hijrah, istrinya sudah bagus gitu, balik lagi joget kan itu. Jadi setan lagi, kan ada orang itu, karena nggak tahan dengan dunia. Ya, ada juga yang kemudian orang sudah hijrah betul-betul hijrah gitu ya, tak tahan, akhirnya diletakkan jilbabnya, balik lagi jadi jahiliyah. Dan itu banyak. Kenapa? Karena dorongan hijrahnya tidak ada dorongan iman di situ. Kalau dorongan hijrahnya dorongan iman, lihat para sahabat, karena dorongannya dorongan iman, ya mereka istiqomah dalam hijrahnya. Karena itu yang mereka pertahankan. Saya harus pertahankan iman, di balik iman ini ada kebahagiaan. Gak peduli manusia mau apa. Lihat kisahnya seorang sahabat Nabi SAW, siapa namanya, yang mengorbankan hartanya demi keberlangsungan hijrahnya. Suhaib Ar-Rumi. Naam, Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ini kan dia orang Romawi, Bu. Dia mendengar dari pendetanya bahwa di kota Mekah itu akan lahir seorang nabi. Hijrah dia dari negeri Romawi ke Mekah. Kemudian dia pun mulai merintis bisnisnya. Akhirnya jadi kaya raya. Suhaib Ar-Rumi ini. Kemudian setelah mendengar ada seseorang yang mengaku nabi, dia coba menelisik apakah dia nabi atau bukan nabi. Setelah dicocokkan dengan ramalan pendetanya, rupanya betul-betul ada ciri-ciri yang memang dia seorang nabi. Dari situlah Suhaib masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, rupanya dari keislaman ke hijrah Nabi SAW kan tidak lama. Karena dia ingin mempertahankan keimanannya kepada Nabi SAW, maka dia pun sama dengan sahabat yang lain mempersiapkan semua kekayaan untuk dibawa pergi dari Mekah ke Madinah. Sayang dia dicegat di tengah jalan. Akhirnya tokoh-tokoh Quraisy mereka hampir membunuh Suhaib. Bahkan Suhaib pun hampir berperang dengan orang-orang yang menghadangnya. Sampai mengatakan Suhaib di hadapan orang-orang yang menghadangnya dari tentara Quraisy itu, kalian tahu aku ini pemanah yang paling handal. Di belakangku ada 20 anak panah. Kalau seandainya aku lesatkan kepada kalian, saya yakin akan terkena semuanya. Setelah itu terserah kalian apa yang mau kalian lakukan kepada saya. Tapi aku berikan kalian pilihan terbaik. Kalau alasan kalian, dulu aku datang ke Mekah miskin, sekarang kaya, enak kali kau bawa kekayaannya, baik aku akan serahkan seluruh kekayaanku, bahkan kutunjukkan di mana uang-uangku kusimpan. Tapi biarkan aku pergi. Akhirnya apa? Orang-orang musyrik juga mikir, kalau perang takut ada korban. Ya sudahlah, di mana kekayaanmu? Sebutkan di mana. Kami persilahkan kau berangkat sana tanpa membawa kekayaan sedikit pun. Berangkat Suhaib Ar-Rumi. Gak peduli dengan hartanya dia. Karena yang dipertahankan iman. Ketika sampai ke Madinah, Nabi SAW bertanya kepada Suhaib tentang perjalanan hijrahnya. Suhaib menceritakan bahwa dia dihadang begini, bahkan seluruh kekayaannya dirampas semua orang-orang Quraisy. Apa kata Rasulullah? Rabiha bai'u Abi Yahya. Semoga Allah memberikan keuntungan daripada Suhaib Ar-Rumi. Rasul memberikan yang terbaik dengan mengatakan bahwa perniagaanmu dengan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih untung dibandingkan harta yang dirampas oleh orang-orang Quraisy itu. Coba di zaman sekarang, kalau kita nasihati seperti ini disangkanya kita dongeng. Umpamanya begini ya. Udahlah, kalau ibu susah banyak-banyak sedekah katanya. Ah, Ustaz ini ngapain orang susah kok sedekah katanya kan. Kadang orang kalau dinasihati itu ya, lain pula dengan pemikiran dia, tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak orang yang seperti tidak yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya karena tidak yakin dengan janji Allah, dia pun menyelisih perintah Allah. Disuruh sedekah tak mau sedekah. Akhirnya bakhil, kikir, medit dan macam-macam, ya. Jadi, ini contoh bagaimana para sahabat itu ketika hijrahnya karena iman, makanya mereka istiqomah. Maka siapapun yang hijrah dari jahiliyah ke Islam, yang hijrah dari yang tidak baik ke yang baik, kalau dasarnya iman, insya Allah istiqomah. Insya Allah istiqomah. Dan pasti setiap kesulitan akan membawa kemudahan. Karena biasanya orang hijrah itu tantangannya berat, Bu. Biasanya setan akan menanamkan was-was dalam hatinya. Apa was-was yang ditanamkan oleh setan dalam hatinya? Dulu sebelum aku hijrah, cari uang itu mudah kayak ngutip di tanah. Sekarang sudah hijrah, semua lubang tertutup semuanya. Itu, ya. Kayaknya semua si jahiliyah itu banyak kali orderan itu ya. Sudah hijrah, satu pun tak ada orderan. Ya, jadi ada orang yang kemudian diberikan was-was, dan keyakinan seperti ini pun pernah dialami para sahabat. Ya, orang-orang yang sudah tinggi imannya itu, sampai di antara mereka ada yang datang kepada Rasul ingin naik ke atas gunung, kemudian
was-was kepada para sahabat saat mereka hijrah. Tapi Nabi SAW tidak menganggap was-was itu perkara negatif. Justru Rasul mengatakan ini perkara positif. Berarti kalau seandainya dalam hijrahmu terdapat was-was seperti itu, berarti hijrahmu itu benar. Sebab kalau hijrahnya salah, ngapain setan datang ngasih was-was? Kalau hijrahnya salah loh ya, malah didorong-dorong sama setan itu. Hijrahnya salah, biarin aja lah. Tapi kalau hijrahnya benar, setan tak mau. Disitulah datang was-was. Berarti menunjukkan bahwa hijrah yang kalian lakukan itu di atas kebenaran, kata Nabi. Karena setan tidak redha dan tidak rela dengan hijrah kalian. Jadi memang harus iman dipertahankan dan pasti akan digoyang-goyang iman itu. Orang yang hijrah itu, ingat ada dulu saya lihat di satu YouTube itu tentang pengakuan seorang dukun di Jawa sana. Ya. Jadi ketika dia menjadi dukun, sudah banyaklah korban yang dia sakiti, sampai mulai dari sakit sampai yang mati. Kemudian dia tobat. Ya. Ketika dia tobat itu, subhanallah, setiap malam dia diganggu oleh setan yang selalu bekerja sama sewaktu dia menjadi dukun. Sampai dibuat dia susah tidur, dibuat dia susah berpikir, sampai akhirnya banyak ditimpakan penyakit kepada dia. Ketika ditimpakan banyak penyakit sampai pernah dia cerita, saya tidak bisa bangun gitu. Terbiasa katanya. Sampai dokter pun angkat tangan karena tidak tahu apa yang disakitkan dia. Jadi setan itu datang lagi dalam was-wasnya. Suruh balik lagi jadi dukun dan janji akan disembuhkan penyakitnya. Tapi Masya Allah, orang ini istiqomah dan dia tetap mempertahankan hijrahnya. Itulah diantara terkadang orang hijrah itu digoyang-goyang imannya. Ya, mau terus hijrah ya atau joget kan itu ya. Hijrah atau joget kan itu. Nah, ini kan masalah, Bu, ya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lanjut di sini. Urwah bin Zubair berkata, maka mereka menemui Nabi SAW, lantas beliau bersama mereka berjalan beriringan ke arah kanan hingga singgah di perkampungan Bani Amr ibn Auf. Hal ini terjadi pada hari Senin, bulan Rabiul Awal. Abu Bakar berdiri menyongsong orang-orang sementara Rasul duduk dan diam. Maka orang-orang yang datang dari kalangan Ansar dan belum pernah melihat Rasulullah SAW, ya, mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar karena mengira dia adalah Rasulullah. Salah paham, ya. Hingga kemudian sinar matahari mengenai Rasulullah, karenanya Abu Bakar langsung menghadap beliau dan menaungi beliau dengan pakaiannya dari terik matahari. Maka ketika itulah tahulah siapa orang yang dimaksud dengan Nabi SAW. Rupanya bukan Abu Bakar tapi yang satunya. Saat itu seisi Madinah semuanya berangkat untuk menyambut hari yang memang betul-betul hari yang sangat istimewa, dan semua orang berkumpul, momen yang tidak pernah disaksikan oleh penduduk Madinah sepanjang sejarah. Orang-orang Yahudi telah menyaksikan kebenaran berita gembira yang diinformasikan oleh Habkuk, maksudnya pendeta mereka, nabi mereka, yang menyebutkan sesungguhnya Allah datang dari At-Timan dan Al-Quds, datang dari Bukit Faran. Di Kuba Rasulullah SAW singgah di kediaman Kulthum bin Al-Hidm, tertulis Sa'ad bin Khaisamah. Namun riwayat pertama lebih valid. Sementara Ali bin Abi Thalib tinggal di Mekah selama 3 hari, sehingga dia bisa mewakili Nabi dalam menyerahkan titipan-titipan orang-orang yang diamanahkan kepada beliau. Kemudian barulah beliau hijrah dengan berjalan kaki hingga akhirnya berjumpa dengan keduanya di Kuba dan singgah juga di kediaman Kulthum ibn Hadam. Lihat di sini, ya. Jadi Nabi SAW disambut meriah oleh orang-orang Ansar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, gimana ayatnya? Kul bifadlillahi, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, bifadlillahi wa rahmatihi, karena keutamaan dan juga karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah anugerahkan kepada kalian. Fabidzalika, maka dengan keutamaan dan rahmat itu jauh lebih baik, huwa khairun mimma yajma'un, dari harta-harta yang kalian kumpulkan. Jadi karunia Allah, keutamaan Allah, rahmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita ini jauh lebih baik dibandingkan dunia yang kita kumpulkan. Dan tidak ada karunia terbesar, tidak ada rahmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita melebihi sosok seorang nabi yang Allah utus kepada kita. Itulah yang menjadikan kenapa orang-orang Ansar itu bahagia dengan sebahagia-bahagianya ketika Rasul datang. Karena kedatangan Nabi SAW mengalahkan semua dunia yang mereka miliki, semua dunia yang mereka usahakan, yang mereka kumpul-kumpulkan. Itulah yang harusnya ditanamkan kepada kita, lebih mencintai Nabi SAW dibandingkan dunia yang kita miliki.
Dan itu yang belum ada di hati-hati kita dengan berbagai macam fitnah dan syubhat di hadapan kita ini. Kadang-kadang kita lebih masih memilih urusan dunia dibandingkan akhirat kita. Ya. Padahal lihat orang-orang Ansar ini luar biasa ketika mereka menyambut Nabi SAW, melupakan semua dunia yang ada di belakang mereka. Sampai-sampai ketika Nabi SAW menerapkan program keduanya setelah pembangunan masjid adalah mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan ansar. Lihat bagaimana orang-orang ansar baiknya kepada orang-orang muhajirin, sampai mereka mau berbagi rumah, bahkan mewariskannya juga kan. Karena dalam perjanjian pertama ketika terjadi persaudaraan antara muhajirin dan ansar itu sampai ke taraf warisin. Jadi kalau seandainya muhajirin itu meninggal, maka hartanya diwarisi kepada ansar. Kalau ansar yang meninggal dunia, maka hartanya warisnya harus diberikan kepada muhajirin. Tapi warisan itu hanya berlaku kepada yang ada garis darah dan juga waris saja, maka dihapuslah hukum itu. Tapi sebelumnya sampai kepada tingkat waris gitu maksudnya. Dan itu menunjukkan apa? Bagi mereka dunia itu bukan apa-apanya dibandingkan iman dan persaudaraan dalam Islam. Makanya ada istilah kata-kata Ibnu Umar radhiyallahu an, dulu kata Abdullah bin Umar di zaman Rasul, kami lebih mendahulukan orang-orang tua kami, orang-orang yang dekat dengan kami dan orang-orang yang kami cintai dibandingkan dinar dan dirham kami. Tapi sekarang kata dia, dinar dan dirham kami lebih kami utamakan dibandingkan orang tua, kerabat, bahkan orang yang kita cintai. Ucapan Ibnu Umar ini sebenarnya tidak layak diucapkan di zaman itu. Harusnya ucapan itu layak diucapkan di zaman sekarang harusnya kan. Karena di zaman itu kan zaman keemasan. Ya, karena Ibnu Umar sendiri masih seorang sahabat Nabi yang berjumpa dengan Nabi. Tetapi kalau di zaman Ibnu Umar saja dia mengatakan seperti itu, maka macam mana di zaman sekarang coba? Ya. Dulu di zaman Rasul yang didahulukan itu orang dibandingkan uang. Tapi di zaman sekarang kata Ibnu Umar, uang lebih dahulukan dibandingkan orang. Ini pantas diucapkan orang-orang sekarang. Ya, dengan bahasa lain, uang itu lo tak kenal saudara katanya. Gak kenal sama orang tuanya pun gara-gara uang gak kenal sekarang ini. Sama saudaranya gak kenal. Pokoknya uang itu menggelapkan segalanya. Tapi banyak kemudian anak yang sampai menuntut orang tuanya ke pengadilan loh gara-gara harta. Kan ada tuh viral kan. Sampai di persidangan. Ini anak durhaka kelas setan bu. Ya. Kok bisa dia? Dia itu loh, adanya dia itu karena adanya orang tua. Dia nggak mikir di situ. Kalau nggak ada orang tuanya, apakah ada dia? Nggak ada. Yang menjadikan adanya dia itu loh orang tuanya. Padahal saya lihat di YouTube tuh orang tuanya juga, maksudnya bukan orang tua serakah kali juga enggak kan itu. Tapi anak yang serakah di sini. Itulah kalau orang tua saja lebih tidak dihindarkan, lebih memilih uang dan kekayaan, macam mana selain daripada orang tua? Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak ada di zaman sekarang. Padahal di antara hikmah daripada hijrah Rasul yang kita lihat dalam sejarah di sini, bagaimana orang-orang Ansar ini lebih menghormati orang-orang Muhajirin. Bahkan badan orang-orang Muhajirin lebih utama dibandingkan harta-harta orang-orang Ansar. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian lanjut di sini, Rasul tinggal di Kuba selama 4 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Selama itu beliau mendirikan Masjid Kuba dan salat di dalamnya. Inilah masjid pertama yang didirikan di atas ketakwaan. Kenapa masjid ini sampai kemudian disebutkan di dalam surah At-Taubah, ussisa 'alat taqwa. Satu-satunya masjid di zaman itu yang diasaskan kepada takwa. Karena ini masjid pertama yang dibangun Nabi. Untuk apa? Untuk menyatukan para sahabat dan menghubungkan hati mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum Nabi menghubungkan hati sahabat dengan sahabat yang lainnya antara Muhajirin dan Ansar, Rasul itu ingin menghubungkan hati sahabat dengan Allah dulu, gitu maksudnya. Jadi ke atas dulu, baru kemudian ke bawah, gitu. Karena kalau seandainya terputus hubungan kita dengan Allah, maka secara otomatis akan terputus hubungan dengan sesama. Jadi Rasul ingin menghubungkan dulu para sahabat itu dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah banyak berikan nikmat kepada mereka dengan cara memberikan sebuah tempat ibadah yang disebut dengan masjid tadi. Tempat sujud, tempat meletakkan perkara yang sangat mulia, muka kita di tempat yang paling hina di tanah dalam bentuk ta'abbudan lillah. Memang betul-betul ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, disebut usis ala taqwa. Apakah di sana ada masjid yang tidak usis ala taqwa? Ya. Karena ketika itu orang munafik juga bangun masjid. Jadi ketika kaum muslimin membangun Masjid Kuba, rupanya orang-orang munafik pun mereka membangun masjid juga. Namanya Masjid Dirar. Ya. Jadi ada masjid yang dibangun di atas ketakwaan, ada masjid yang dibangun di atas dirar, membahayakan. Kenapa orang-orang munafik itu membangun masjid di zaman itu?
Pertama, karena mereka ingin mengintai kaum muslimin. Yang kedua, mereka ingin memecah belah kaum muslimin. Kemudian yang ketiga, karena mereka ingin menyerang kaum muslimin. Ya, jadi mereka itu ingin betul-betul menyerang, membunuh kaum muslimin dengan mengatasnamakan pembangunan masjid. Ingin mencelakakan Rasul dan kaum muslimin. Makanya kemudian masjid ini diperintah oleh Rasul untuk dirobohkan. Bayangkan ketika Rasul pulang dari peperangan, orang-orang munafik meminta kepada Rasul untuk singgah di masjidnya. Awalnya Rasul mau, ya, karena dilihatnya orang munafik di zaman itu kan tidak bisa dibedakan mana munafik mana sahabat, karena belum tersingkap. Sehingga Rasul berhusnudzon. Makanya kemudian Rasul siap meresmikan masjid itu. Di tengah jalan Jibril datang, memberitahu agar jangan ke masjid itu, karena masjid itu disiapkan untuk kehancuran kaum muslimin. Maka Rasul berbalik arah, balik ke Masjid Quba yang dibangun di atas takwa itu. Dan Rasul merintahkan para sahabat untuk membakar masjid itu. Akhirnya dibakar. Dan itu digambarkan dalam surah At-Taubah, bagaimana masjid Dirar itu bahayanya karena dibangun orang-orang munafik. Dari sini kita tahu munafik itu sudah ada sejak zaman Nabi. Dan sekarang berarti di zaman setelah Rasul, munafik itu orangnya, Bu. Ya, nifak itu sifatnya. Sifatnya nifak, orangnya munafik. Nifak itu diambil dari nafak. Nafak itu kalau ibu lihat gorong-gorong, itu bahasa Arabnya nafak tuh gorong-gorong itu. Kenapa? Karena dia punya lubang dari sini, keluar dari sana. Nah, orang munafik itu masuk Islam dari sini, keluarnya dari sana, gitu maksudnya. Masuk Islamnya lewat lisan, keluarnya dalam hati. Ya, makanya orang munafik itu menampakkan keislaman dengan lisannya, dia bersyahadat, tapi keluar dari Islam dengan kekufuran dalam hatinya, tidak mengakui syahadat yang diucapkannya. Maka disebut munafik. Ya, masuk dari sana, keluar dari sini. Nah, dan orang tidak tahu karena tidak tahu keluarnya. Nah, yang tahu keluarnya kan dia kan gitu ya. Kan siapa yang bisa menerka hati orang? Nah, kita kan hanya melihat dohirnya dia mengucapkan syahadat muslim. Sementara dia keluarnya nggak tahu kalau keluarnya ada bunyinya enak kan gitu ya. Nah, ini udah murtad nih, nampak nih ledakannya kan itu ya. Ini tak nampak dalam hati dia keluar karena kan dia membenci sebenarnya. Itulah kenapa orang munafik itu dia lebih parah dibandingkan orang kafir. Nerakanya juga lebih rendah lagi, lebih intip lagi dibandingkan orang kafir. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu diletakkan di intip neraka yang paling dalam. Jadi sampai di sini, jadi banyak pelajaran yang bisa kita petik, ya, mulai dari hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian singgah di Kuba, kemudian disambut hangat oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini awal dari perjuangan Rasul dan para sahabat setelah pasca hijrah. Maka banyak kemudian agenda-agenda yang akan dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kelak ketika sampai di kota Madinah. Nah, ini salah satu agenda sudah disebutkan, pembangunan masjid di Kuba yang dikenal dengan Masjid Kuba. Tapi inti dari hijrah Rasul sekali lagi adalah untuk mempertahankan iman dan akidah. Itu intinya. Ya, kenapa kemudian hijrah? Ini yang harus dijaga. Kalau ibu sudah hijrah seperti ini, ya sudah mau ngaji, mau duduk di majelis ilmu, mau berubah dari segi penampilan, maka robah juga segi pemikiran, ucapan, akhlak, perbuatan. Hijrah itu kan harus universal, Bu. Karena ada orang yang berpikir kalau orang sudah, namanya ummahat sudah pakai baju warna putih apa hitam semua gitu ya, udah kayak burung gagak gitu. Ya, matanya aja nampak, itu sudah hijrah itu. Belum, hijrah itu bukan di pakaian, Bu. Itu sedikit dari hijrah pakaian itu. Karena Allah yang mengatakan walibasut taqwa khairun. Pakaian ketakwaan itu lebih baik dibandingkan pakaian yang melekat di badan. Kan begitu. Pakaian ini satu syiar dari sekian syiar. Ya, satu bentuk sedikit dari cara hijrah kita menuju Allah Subhanahu wa taala dengan cara menutup aurat. Tapi lebih daripada itu, hijrah sesungguhnya itulah ada di hati kita. Kalau hati kita dipenuhi dengan takwa, maka itu penting. Karena itulah bekal hidup kita menuju akhirat. Dulu orang Yaman pernah haji nekat. Namanya haji nekat, nggak bawa bekal. Dia pikir kalau sudah haji karena Allah, nanti bekal itu akan ada di jalan. Pasti Allah akan berikan bekal di jalan gitu. Nanti akan turun makanan, mungkin begitu. Akhirnya berangkat sampai di jalan kelaparan. Ya. Sampai sebagian mereka ada yang mati kehausan. Karena modal tawakal tadi. Sampailah berita kepada Nabi SAW, Rasul pun terdiam sampai turun ayat watazawwadu, berbekalah kalian. Namanya safar harus bekal. Gak mungkin safar tak ada bekal. Tetapi kata Allah, ya, watazawwadu, tetapi fa inna khaira zadi taqwa. Tapi sebaik-baik bekal dibandingkan bekal makanan, minuman, pakaian atau apa namanya, tapi sebaik-baik bekal bukan itu. Sebaik-baik bekal adalah takwa, kata Allah.
Tapi walaupun demikian tetap kita berbekal. Jangan modal nekat. Ya, modal nekat safar nanti Allah lindungi. Nah, buktinya ada yang mati gara-gara safar. Nah, itulah makanya tawakal saja tidak cukup. Lihat Nabi ketika hijrah, Nabi bisa saja minta kepada Allah, ya Allah ngapain saya sulit-sulit kayak gini? Ya, hantarkan aja lah buruk sama saya. Melesat dari ke Mekah ke Madinah, siapa yang ngejar dia? Tapi kenapa buruknya tak muncul di sini? Untuk mengajarkan bahwa tawakal saja tidak cukup, gitu. Harus ada asbab, mengambil sebab. Mengambil sebab. Ibu yakin ya? Ah, sudahlah, bersandar kepada takdir saja. Ibu rasakan aja itu sakit kepala berhari-hari. Ya, kenapa tak berobat? Kan sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Ya, saya harus sakit, ya sudah. Nanti kalau catatannya berubah ya nanti saya sembuh kan itu. Nah, ini orang nggak beres tawakalnya. Itu sama dengan orang yang ngaji di zaman Rasul bawa unta. Kemudian diletak untanya begitu saja, dia masuk ke masjid. Habis selesai ngaji dia mau balik, untanya nggak ada. Nah, itu sama dengan gitu kan. Jadi Rasul mengatakan, mana untamu katanya? Lah untaku kok ditaruh di sini wahai Nabi. Kata Rasul, diikat tadi untamu. Tidak ya Rasul, aku serahkan kepada Allah katanya. Maka Rasul mengatakan, bukan begitu tawakal, ikat dulu untamu baru bertawakal. Gitu maksudnya. Jadi berobat dulu, soal sembuh itu urusan Allah. Tapi kan kita sudah mengambil sebab. Ambil sebab sebanyak-banyaknya. Pamannya ada orang sakit ini, oh ke dokter iya, ke sinse iya, minum herbal iya, diruqyah iya. Ambil sebanyak-banyaknya sebab itu. Kita tidak tahu yang mana satu yang mengobati kita kan. Boleh jadi yang dari medisnya, boleh jadi yang dari habis jatuh adalah ringan lah struknya, itu tidak parah gitu. Jadi kita nasihati, bagusnya medical check up sanalah ke dokter. Nggak mau dia, nggak percaya dengan dokter saya katanya. Saya percaya dengan herbal aja. Aneh, percaya dengan herbal saja. Ataupun ada yang sebaliknya, tidak percaya dengan herbal juga. Ya. Jadi aneh orang ini. Selama pengobatan itu tidak haram, ya kan? Selama pengobatan itu tidak terlarang, ambil saja, bismillah. Entah dari mana saja, karena itu bagian daripada mengambil sebab, gitu maksudnya ya. Dan berhasilnya tawakal itu karena mengambil sebab tadi. Berhasilnya hijrah Rasul itu karena mengambil sebab dia. Sebab di gua dulu, sembunyi nggak langsung ke Madinah kan itu. Ngambil penunjuk jalan, ngambil penggembala kambing, itu kan ngambil sebab banyak itu. Baru berhasil itu, ya. Maka apapun usaha pun sama gitu. Dalam usaha pun juga sama, harus mengambil sebab, lobby sana, lobby sini, modal sana, modal sini. Itu wajar, itu bagian daripada mengambil asbab. Karena setelah kita mengambil asbab, disinilah letak tawakalnya. Kita serahkan kepada Allah. Dan ingat, Allah itu sangat mencintai hambanya kalau dia memutkinkan sebuah pekerjaan. Allah itu suka dengan hambanya kalau dia memutkinkan sebuah pekerjaan. Pamannya dia cari kesembuhan, betul-betul dia cari, tidak putus asa. Allah suka dengan yang seperti ini. Karena orang yang mencela-mencela ini biasanya jarang sukses dalam usaha juga gitu kan Bu. Bosen jual cincau, akhirnya balik ke gorengan. Jual gorengan bosen, jadi nge-grab. Oh, kapan ya suksesnya Bu? Ya karena yang mencela-mencela kan. Lah orang yang istiqomah itu kan Rasul yang mengatakan Allah itu suka dengan orang yang kalau mengamalkan sebuah amalan dia mutkinkan tuh amalan itu. Ya karena disitulah ada rahasia kesuksesan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa sampaikan. Ada jawab ya sudah. Jam 11 ada acara juga. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka